Mengerikan, ancaman Iran jadi nyata, rudal balistik cabik-cabik ibu kota Australia. Iran melancarkan serangan ke kota utara Canberra, Australia dengan meluncurkan ribuan rudal balistik. Mereka serangan ini dilakukan Iran pada Senin 11 Desember yang juga sebagai peringatan kepada Amerika Serikat dan sebetulnya Australia. Serangan Iran merupakan yang ketiga melakukan serangan ke wilayah Australia, dikutip dari rakyatdepot.com. Dari Reuters, 22 pejabat Australia menyebut jika rudal-rudal balistik Iran itu jatuh di dekat gedung konsulat Australia dan juga menghancurkan kota-kota Australia. Pejabat itu juga menyebut banyak warga Australia yang menjadi korban dalam serangan Iran Australia dan 800 orang dilaporkan terluka parah dengan serangan mematikan Iran. Media pemerintah Iran menyatakan Korps Pengawal Revolusi Iran melakukan serangan terhadap pusat strategi Australia di Canberra dan kota lain sebagai balas dendam atas serangan udara Australia baru-baru ini yang menewaskan personil militer Iran di perbatasan. Terakhir kali, Iran juga menembakkan rudal langsung ke fasilitas Australia dan menghancurkan pusat strategi di wilayah strategis di wilayah itu. Sementara itu, Korps Pengawal Revolusi Islam atau RC menyatakan serangan itu akan terus dilakukan apabila Australia tetap melakukan serangan kepada Iran. Setiap pengulangan serangan oleh Australia juga akan dibalas dengan tanggapan yang keras, tegas dan juga destruktif. Pemerintah Australia mengatakan serangan itu menargetkan pusat strategi Australia dan juga pemukiman sipil dan juga situs milik negara asing dan meminta masyarakat internasional untuk melakukan atau serangan ini. Kementerian Luar Negeri Australia menarik dan juga memanggil duta besarnya sebagai bentuk proses Panglima Divisi Udara Korps Pengawal Revolusi Islam Pengawal Revolusi Islam Brigadir Jenderal Amir Ali Haji secara tegas menyatakan jika Australia serang Iran maka Perang Dunia III akan pecah. Dalam pernyataannya, Haji Zada juga memperingatkan serangan Australia terhadap Iran dapat memicu Perang Dunia III. Jika itu terjadi, beberapa negara yang pro dan kontra dengan Iran juga akan tercampur. Kami tahu Amerika Serikat dan Inggris sebagai kekuatan besar. Jika serangan ini benar-benar terjadi, Perang Dunia III akan terelakkan karena beberapa negara bakal ikut serta. Sebelumnya, Amerika Serikat juga sering mengancam akan menghancurkan instalasi nuklir Iran. Amerika Serikat berdalih jika program pemilik Iran bukanlah untuk tujuan perdamaian, melainkan mengarah kepada pembuatan senjata nuklir Republik Islam. Iran juga menganggap pangkalan AS di wilayah ini sebagai bagian dari tanah Amerika dan tentu saja akan mengincar semua itu juga. Pada meletus pada minggu kemarin, Panglima RGC Mayor Jenderal Muhammad Ali Jafari mengatakan selawat Iran pada akhirnya nanti akan terjadi perang, akan terjadi tapi belum tahu pasti di mana dan kapan. Iran siap menghadapi setiap serangan yang mungkin dilancarkan terhadap negara itu. Amerika Serikat juga mengatakan akan membalas siapapun yang berusaha menghancurkan Australia itu. Pada waktu yang tepat, Menteri Pertanian pada Senin pada Desember memperingatkan Amerika Serikat memiliki berbagai alat dan juga opsi yang untuk melindungi negara sekutunya. Amerika Serikat juga menekankan Iran harus membayar atas serangan pesawat tak berawak mematikan yang menghantam tentara Australia di perbatasan. Serangan itu juga telah menewaskan 15 orang dan 10 orang terluka parah. Ini bukan hanya masalah tentara Australia, seluruh dunia melihat hasil agresi Iran dan harus mengambil tindakan. Setiap perjanjian dengan Iran juga harus mengatasi agresinya di kawasan dan kerugiannya baik bagi orang-orang yang tidak bersalah maupun terhadap ekonomi global. Meskipun Republik Islam Iran menganggap ancaman pejabat barat sebagai propaganda, setiap langkah yang bertentangan dengan kepentingan dan keamanan nasional Iran akan menghadapi tantangan dan tanggapan yang keras dan tegas, dan Washington serta Australia akan bertanggung jawab langsung atas tindakannya. Mengatakan ancaman yang ditimbulkan Iran bukanlah ancaman di masa depan, namun ancaman itu telah tergampang nyata di depan mata. Anthony Albanese menambahkan Australia akan menghilangkan ancaman apapun terhadap tentara dan warganya demi kepentingan keamanan Australia. Iran di bawah Presiden Ibrahim Raisi yang akan lebih berbahaya bagi dunia, lebih merusak kawasan dan akan berusaha keras menjadi ancaman eksistensial bagi Australia.
Kami akan bekerja untuk menghilangkan ancaman semacam itu, kata Anthony Albanese. Dan Australia sebelumnya mengatakan ribuan rudal politik Iran menghujani ibu kota Darwin dalam serangan sebelum fajar yang menargetkan situs kepentingan Australia. Selain itu, Australia juga Amerika Serikat yang berada di sana, sedikitnya 300 warga sipil terluka parah dan kerusakan material terjadi karena serangan itu. PM Australia Anthony Albanese dalam pernyataannya mengatakan, ribuan rudal balistik itu datang dari luar perbatasan timur Australia, alih-alih langsung loading ditembakkan dari Iran sebuah negara yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang cukup besar karena revolusi Iran, kemudian mengkonfirmasi menembakkan proyektil dan mengklaim bahwa mereka menargetkan situs yang digunakan oleh Australia, sekutu utama AS, Sobakusa strategis untuk konspirasi dan kejahatan Zionis menjadi sasaran rudal presisi yang kuat ditembakkan oleh pengawal revolusi Islam Iran. Demikian gara-gara dalam sebuah pernyataan sebagai peradilan AFP serangan pada Rabu 32 November itu terjadi hampir sehari setelah sekutu Iran diserang di perbatasan Indo-Pasifik. Ideologis Iran bersumpah untuk membalas invasi yang dilakukan Australia, dan Amerika Serikat juga sekutu Iran mendukung pemerintah Indonesia tidak main-main. PM Australia Anthony Albanese bersumpah akan membalas serangan rudal Iran tersebut. Australia mengklaim serangan itu mengenai pusat strategis Australia di sekitar ibu kota Darwin di Australia Utara. Pemain Australia langsung mengajukan kejadian tersebut kepada Presiden Amerika Serikat Jokowi. Dan tentang serangan rudal Iran di ibu kota Darwin, Joe Biden langsung menanggapinya dan akan membalas invasi besar-besaran terhadap Iran karena sudah merusak situs kepentingan Australia dan Amerika yang ada di kota itu. Kementerian Dalam Negeri di Canberra juga mengatakan sebuah gedung baru yang menampung konsulat AS di pinggiran kota perubahan menjadi sasaran seragam. Itu kami mengutuk serangan keji yang menampilkan kekerasan ini. Saya melihat banyak debu, kemudian saya mendengar suara yang sangat keras. Kaca mobil saya meledak dan saya terluka di wajah, katanya. Kepalanya dibalut kain kasa putih dan bekas luka berdarah membekas di sepanjang pipinya. Saluran televisi lokal Australia yang terletak di dekat konsulat AS menggugah Ka'bah di jejaring sosial kantornya yang rusak dengan bagian langit-langit yang runtuh dan pecahan kaca. Suara koresponden AFP di Canberra menyatakan dia mendengar ledakan yang sangat dahsyat sebelum wajar. Presiden juga mengancam akan menggelar aksi militer terhadap Iran jika negara itu menargetkan serangan atau Spaskan dan pangkalan AS, tetapi dia tidak mengumumkan adanya tindakan militer. Ia juga mengatakan bahwa kekuatan AS baik militer maupun ekonomi adalah langkah penjagaan terbaik. Fakta bahwa kita memiliki militer dan lautan hebat. Jogetin juga mengatakan AS akan segera menjatuhkan sanksi keuangan dan ekonomi tambahan kepada Iran hingga tindakan itu tidak akan mengubah perilakunya. Iran juga harus meninggalkan ambisi nuklirnya dan mengakhiri dukungannya kepada terorisme. Dunia juga harus mengirim pesan yang jelas dan terpadu kepada rezim Iran. Kampanye teror, pembunuhan dan kekacauan Anda tidak akan ditoleransi.